Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm mubarak. Asakum tayyibin. Ayuhat talabah azani Allahu wa iyyakum. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى ندخل في شيء جديد الشرك الأصغر في الأقوال. وقد بينا شرك الأصغر في الأفعال والآن إن شاء الله تعالى نبين عن شرك الأصغر في الأقوال. Kita akan bahas berkenaan tentang syirik asghar yang terjadi atau yang waqa'a fil aqwal katsir minal muslimin. Al-awwal al-harf bi ghairillahi ta'ala. Ini yang pertama adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Al-halfu fil asli bersumpah jadi secara asal tauqidus syai' menekankan sesuatu bidzikri mu'azzam dengan menyebutkan sesuatu yang agung musaddaran biharfin min hurufil qasam dengan penggunaan huruf dari huruf-huruf sumpah. Fi istilah tauqidus syai' menekankan sesuatu bidzikri ismi aw sifatin lillahi ta'ala dengan menyebutkan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala musaddaran biharfin min hurufil qasam tetap menggunakan huruf qasam. Wa na'rif bi anna al-huruf al-qasam thalath waw ba ta wallahi billahi tallah waw ba ta wallahi billahi tallah. Dan tiga huruf ini adalah huruf qasam yang digunakan untuk bersumpah. Kemudian bersumpah dengan selain nama Allah, di sini bersumpah wal yaminu ibadatun minal ibadat. Dan kita ketahui bahwasanya bersumpah itu termasuk ibadah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati la yajuzu sarfuha li ghairillah. Yang namanya ibadah tidak boleh disarafkan, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayuhramul halfu bi ghairillahi taala. Sehingga pada akhirnya diharamkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah ataupun selain menggunakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innallaha yanhaakum an takhlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian untuk bersumpah menggunakan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah maka hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wa illa kalaupun ia tidak mau ataupun tidak mau bersumpah dengan nama Allah, falyasmut, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya ia diam. Fahadal hadis muttafaqun alaih. Kemudian dan hadis Nabi SAW yang kedua, man halaf bi ghairillah faqad kafara aw asraq. Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjerumus ke dalam kekufuran dan telah berbuat syirik. Sehingga kesimpulannya dari dua hadis ini salah ketik. Man halafa bi ghairillah faqad irtaqaba kabir. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjerumus atau telah melakukan kabiratan min kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar, wa waqa'a fi syirki, dan ia terjerumus ke dalam kesirikan. Apa kaitannya sumpah dengan kesirikan? Dijelaskan sini, wa innal halifa fihi ta'zim lil makhluq bihi, karena bersumpah kepada Allah atau bersumpah dengan sesuatu itu termasuk ta'zim, bentuk pengagungan kepada makhluk dengan sumpah tersebut. Faman halaf bi ghairillahi kainan man kan, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala apapun itu, disebutkan faqad ja'alahu syarikan lillah, maka orang tersebut telah menjadikan dengan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala syarikan sekutu fi hadat ta'dim, di dalam pengagungan ini, alladzi la yaliqu illa bihi subhanahu wa taala, yang mana tidak pantas mengagungkan sesuatu kecuali itu yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya. Al-muhimmah huna mulahadhah, karena kita tahu syirik yang qasim ila qismain, syirkul akbar wa syirkul asghar, dan sumpah pun juga ada yang waqa'a fi syirkil asghar wa qad waqa'a fi syirkil akbar. Fahadal half yakunu fi syirkil asghar idza kana al-halif terjerumus dalam kesyirikan asghar apabila seorang yang ingin bersumpah ataupun yang bersumpah asraka fi lafdil qasam la ghair, ia hanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di lafaz qasam tanpa ada
keyakinan ta'zim. Fahada waqa fi syirkil asghar fi lafdil faqat, yani fil lafd fil kalam faqat duna al-i'tiqad, waqa fi syirkil asghar. Amma adapun idza in qasada al-halifu bi halfi ta'zim makhluq alladhi halafa bihi ka ta'zimillahi ta'ala, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah tersebut dalam rangka untuk mengagungkan makhluk sebagaimana ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini fahuwa syirkul akbar, waqa fi syirkil akbar al-mukharrij anil millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi bedanya adalah fil i'tiqad faqat, fil i'tiqad فهذا الأول يعني الحلف بغير الله تعالى. ثم الثاني تشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه, ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan menggunakan huruf waw, hanya huruf ataf waw. Tapi Masya Allah, tapi Allahu Akbar, di sini kita tahu bahwasanya waw itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Al-'atfu bil waw yaqtadi mutlaqul jam'i. Kita tahu bahwasanya huruf ataf waw itu memiliki artian mutlaqul jam, sama, mutlaqul jam, sama, mengumpulkan dalam hal yang sama, ini bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, ini dengan apa yang disamakan dengan apa yang jadi ataf dan ma'tuf. Nah, antum udah belajar di nahwu. Bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, yang diatofkan gitu. Walidzalika, sehingga fa innahu yuhramul atfu biha, sehingga diharamkan untuk mengatafkan dengan hal tersebut bainallahu bain ahadin min khalqihi fi ayyi amrin minal umur. Kita enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya menggunakan huruf waw. Contoh yang sering kita dengar ataupun yang pernah kita dengar adalah sini, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah karena kalau seandainya bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Dan contoh lain, hada min barakatillah, ini dari berkah Allah Subhanahu wa taala dan keberkahanmu. Au yaqul mali illallahu ant, enggak mungkin ini milikku kecuali dengan pertolongan Allah dan kamu. Au yaqul arjullah wa arjuk, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kepadamu. Dan wa nahwida, ataupun yang semisalnya hal-hal tersebut, faman talaffadha bi ahadi hadhil alfat, barang siapa yang sudah terlanjur atau mengatakan salah satu di antara lafaz-lafaz itu, au ma yusbihuha faqad waqa'a fi syirki, maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam kesirikan. Dalilnya apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, Al-Baqarah ayat 222. Dan janganlah engkau jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Dan diriwayatkan wa marwat Qutailah binti Saifi, bahwasanya ada seorang Yahudi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal innakum tunaddidun, wahai kaum muslimin, sungguhnya kalian itu sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta wa taqulun, dan kalian mengatakan wal Ka'bah juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, ida aradu ayyahlifu, kalau andai kata kaum muslimin ingin bersumpah, hendaklah ia mengatakan wa rabbil Ka'bah, laisa wal Ka'bah, lakin wa rabbil Ka'bah. Wa yaqul, dan hendaklah ia mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, mengatakan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendakmu. Dan pada akhirnya di akhir hadis disebutkan fa aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal yahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan perkataan Yahud ini, apa yang dikatakan Yahud, ala tasmiyah, terhadap penyebutan hadzal atfi, wawu di situ Masya Allah wa syi'ta, itu termasuk sebuah kesirikan. Dan kita tahu di sini juga pembahasannya hampir sama dengan tadi qasam, penserikan Allah dengan waw, fahada qad yakunu syirkil asghar wa qad yakunu fi syirkil akbar. Dan yang membedakan adalah al-i'tiqad. Kalau dia menyebutkan kata-kata tadi dunal i'tiqad faqad waqa'a fi syirkil asghar, dan apabila ia menyebutkan hal tersebut dalam penyamaan Allah dengan makhluk, faqad waqa'a fi syirkil akbar al-mukharrij anil millah. Fahada ma astati an ulqi lakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.